Ayo Bu Nur Amni silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Pagi Bu. Nah, apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah Alhamdulillah. luar biasa. Luar biasa Allahu Akbar. mantap. Allahu Akbar. Iya. Siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Ya Bu. Nah, sebelum kita mulai belajar, anak-anak, coba dicek dulu Bu di sekitar bangku kalian, apa masih ada sampah atau masih kotor, silakan dibersihkan terlebih dahulu. Ya, Bu. Ya Bu. Sudah? Ya. Ya, kalau sudah, ya, hari ini siapa anak-anak yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Ya, Bu. alhamdulillah. Kalau hadir semua, kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ini Mahfuz, silakan untuk memimpin doa. Baik, ayo teman-teman sebelum kita belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Rabbi zidni zidni ilma. ilma, Warzuqni warzuqni fahma. fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Doa selesai. Ya, baik. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Kita ikuti ya, anak-anak. Ya Bu. Ya, Bu. Mana lagu, Bu? Garuda Pancasila, Pancasila, akulah akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Sedia Pancasila. Pancasila dasar negara, rakyat adil, makmur, sentosa. rakyat Pribadi bangsaku, ayo maju, pribadi bangsa. ayo maju, maju, ayo Ayo maju, maju. Ayo maju. Ya, baiklah anak-anak ya. Diharapkan dengan menyanyikan lagu nasional ini kita bisa meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Baiklah anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Masih ingat anak-anak? Pak Bu. Apa Bu? Iya, tentang Asmaul Husna. Husna. Ada yang masih ingat apa arti Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang Nama-nama Allah yang baik Bu. Iya, nama-nama Allah yang baik. baik ya. Nah, minggu kemarin kita sudah Asmaul Husna tentang apa saja anak-anak? Yang pertama Qayyum. Al-Ghafar ya. Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Mas'ulun kali. As-Samad. As-Samad, dan Ahad. Al-Ghafar maha apa anak-anak? Maha Maha pengampun. pengampun ya, pintar. Al-Afu maha Pemaaf. maaf. As-Samad maha, Dibutuhkan. dan Al-Ahad itu maha Esa. esa. Nah, sekarang hari ini anak-anak ya kita akan belajar tentang sifat pemaaf. Nah, kira-kira kaitannya dengan Asmaul Husna mana anak-anak? Yang kita Al-Afu, pelajari Bu. kemarin? Iya, pintar. Al-Afu. Jadi Al-Afu anak-anak ya berhubungan sekali Ya. dengan menerapkan atau meneladani Asmaul Husna Al-Afu. Artinya Maha Pemaaf ya. Nah, sekarang sebelum Ibu Guru memasuki materi ini lebih lanjut, ya, Ibu Guru ingin bertanya, pernah tidak anak-anak merasa menyakiti teman atau membuat teman tersinggung? Pernah tidak itu kalian alami di kelas maupun di tempat bermain? Ada saja, Bu, kehilapan. Iya. Nah, ya, kalau pernah melakukan kehilapan seperti itu, apa yang kalian lakukan anak-anak? Minta maaf, Bu. Iya, Minta maaf. bagus. Minta maaf ya anak-anak. Iya, Nah, Bu. hari ini kita akan memahami lebih dalam lagi
mengenai materi meminta maaf. Nah, Ibu akan menampilkan ya sebuah video ya anak-anak, video cerita ya yang berkaitan Video Mika. dengan materi kita ya. Sifat pemaaf ya. Bentar, Ibu cari dulu videonya. Ya, anak-anak ya. Sebelum Ibu putar video, itu Ibu mau bagi kelompok terlebih dahulu. Ya. Jadi Ibu akan membentuk 2 kelompok. Ya. Kelompok yang pertama itu terdiri dari Nelly, Vina, Niswati, Mahfuz, dan Eni. Yang kedua, Yuli, El Kodri, Yunarni, Dede, dan Nopi. Ya. Jadi silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya. Ya. Lalu kalian rundingkan. Ya, siapa yang nantinya akan menjadi ketua kelompoknya. Ya, silakan ditentukan ketua kelompoknya. Ya. Ya, Kalau Bu. sudah ditentukan, ya anak-anak, Ibu jelaskan dulu prosedurnya, ya. Nanti Ibu akan menampilkan sebuah video cerita, ya. Ini sengaja Ibu ambil cerita kartun ya anak-anak, ya, bukan dari sebuah kisah Nabi ataupun kisah sahabat, ya, karena ini masalah kita sehari-hari, ya, yang sering anak-anak alami, ya. Nah, fokus anak-anak dalam mengamati video ini ya. Kalian mengamati 2 permasalahan ya anak-anak. Yang pertama ya, kalian amati ya. Kalian amati cara tokoh dalam cerita itu meminta maaf. Ya, jelas anak-anak? Ya, cara tokoh dalam cerita meminta maaf. Poin yang kedua, anak-anak amati ya. Amati cara tokoh dalam memaafkan, ya. Jadi ada 2 poin yang akan kita amati dari video ini, ya. Nah, Ibu bagi saja kelompoknya ya. Untuk kelompok pertama, dia akan fokus ya, fokus mengamati cara anak tersebut meminta maaf, ya. Dan kelompok kedua, itu dia akan fokus mengamati cara anak yang kedua ini memaafkan temannya, ya. Paham anak-anak kira apa yang harus diamati? Paham, Bu. Paham, Bu. Kalau sudah paham, Ibu buka videonya anak ya. Ya, Bu. Silakan ditonton Ya, Bu. dan dipahami. Keluar, Bu, videonya. Belum, Bu, belum nampil videonya. Halo, Assalamualaikum. Wiang atau selipnya itu wiak kayak gitu. Belum keluar, Bu. Wiang atau kirim ke aku. Iya, Bu, sudah, Bu. Masuk ada suara. Ya, sudah anak-anak ya? Sudah, Ya, Bu. Bu. Iya. Nah, sekarang silakan ya. Kalian kerjakan ya tugas kelompoknya ya. Kalian menentukan ya atau membuat ya adab atau cara meminta maaf menurut ajaran Islam yang benar ya, adab ya. Nah, Ya, yang Bu. kelompok kedua itu akan menentukan ya
adab atau cara dalam memberi maaf. Ya, silakan dikerjakan. Ya, Bu. Oke. Baik, sudah anak-anak? Ya, sudah, Bu. Ya, kalau sudah, sekarang kita akan melakukan presentasi ya dari hasil kerja kalian. Ya, silakan kita mulai dari kelompok 1. Silakan perwakilannya kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Saya, Bu. Ya, silakan Ananda Nelly. Adab meminta maaf. 1. Mengakui kesalahan. 2. Menyesali perbuatan. 3. Melakukan tulus dan sungguh-sungguh. 4. Mencari alasan pembenaran. 5. Tidak perlu mengganti rugi. Rendahkan diri, Bu. Iya, ya. Jadi sudah kita dengarkan tadi hasil presentasi dari kelompok 1. Nah, sekarang anak-anak bagaimana menurut kalian? Apakah semua poin-poin yang disampaikan oleh kelompok 1 ini sudah sesuai dengan adab meminta maaf menurut ajaran Islam? Silakan dikomentari dari kelompok 2. Sudah, Bu, sudah sesuai. Sudah, Bu. Yakin sudah sesuai? Bisa diulang, Bu Nelly? Yang poin keempat dan kelima. Silakan disimak ya kelompok 2 semuanya ya. Silakan disimak semuanya kelompok 2 ya. Yuli, El Kodri, Yunarni, Dede, dan Nopi ya. Benar-benar diperhatikan ya. Coba diulang lagi, Nelly, Ananda Nelly. Poin keempat dan poin kelima. Baiklah, Bu. Poin yang keempat itu mencari alasan pembenaran. Yang Ya, lima, poin tidak kelima. perlu mengganti rugi. Tidak Ya, perlu stop mengganti ya. rugi, Bu. Yang kelima. Nah, ya. Yang Jadi keenam, Ibu merendahkan diri. Iya, ya. Silakan kelompok 2 ya. Bisa diwakili dengan siapa saja? Kelompok 2 yang Ibu Nopi bisa mengomentari. Silakan Anda Nopi. Apakah sudah sesuai menurut kalian poin yang keempat dan poin kelima? Sesuai, Bu. Meminta maaf. Meminta maaf, Bu, dengan temannya. Yang poin keempat, mencari alasan pembenaran ketika kita meminta maaf anak-anak. Tidak boleh, Bu. Itu tidak benar. Boleh, Bu. Iya, pinter ya. Terus poin yang kelima, tidak perlu mengganti rugi. Misalnya ketika di sisa Samil dan siapa tadi? Samil dan apa tadi anak-anak? Samil dan Dodo, Bu. Dodo. Iya, ya. Jadi ketika dia merusak barang mainan temannya, ya, itu rasanya tidak etis ya anak-anak, ya, kalau kita tidak bertanggung jawab. Ya, jadi tolong diperhatikan lagi di poin yang keempat dan poin kelima. Jadi ketika kita meminta maaf itu anak-anak, kita tidak perlu mencari alasan pembenaran, ya, dengan alasan aku tidak sengaja atau alasan lainnya. Ya, jadi cukup kita meminta maaf ya dan mengakui kesalahan kita. Ya, maaf Samil, aku tadi telah merusak mainanmu. Ya, nah, terus kita harus bertanggung jawab ya anak-anak sebagai ajaran Islam yang benar. Ya, itu kita harus bertanggung jawab apa yang sudah kita lakukan. Ya, nah sekarang kita masuk ya. Terima kasih ya. Untuk kelompok 1 ya sudah mempresentasikan hasil kelompoknya dengan sangat baik ya. Sekarang kita lanjut ya ke kelompok 2. Silakan perwakilan kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan. Ya, Bu, saya. Ya, silakan Ananda Yuli. Adab memaafkan. 1. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghapus rasa sakit hati. Yang ketiga, tidak menyisakan amarah atau dendam. Yang keempat yaitu minta ganti rugi. Ya, terima kasih ya Ananda Yuli dan kelompok 2.
Nah, sekarang giliran kelompok 1 ya anak-anak. Kalian sudah menyimak tadi ya apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Nah, sekarang kalian silakan komentari. Apakah semua dari poin-poin yang disampaikan oleh kelompok 2 tersebut sudah sesuai? Adab memaafkan menurut ajaran Islam. Silakan anak-anak. Dikomentari wakil kelompok 2. Kelompok 1. Silakan. Pak Mahfuz, Ananda Mahfuz, WC, Bu. Bu. Ananda Mahfuz lagi ke belakang ya, lagi izin ke belakang. Ya, Coba Bu. yang lain, Ananda Eni, ada? Silakan Ananda Eni, apakah sudah tepat semua poin-poin yang disampaikan oleh kelompok 2 tentang adab memaafkan? Sudah, Bu. Kalau- Sudah lengkap tadi, Bu. Sudah bagus, Bu. Sudah bagus ya. Coba ya. Coba ya anak-anak amati lagi ya. Di poin yang keempat ya. Bisa diulang Ananda Yuli, apa poin keempat? Poin Adab keempat. memaafkan? Ya, poin yang keempat Poin Ananda keempat, Yuli. adab memaafkan yaitu meminta ganti rugi. Iya. Nah, sekarang Ibu minta komentar dari kelompok 1 ya. Gimana menurut kalian anak-anak? Apakah sudah benar ini sesuai dengan ajaran Islam atau tidak? Ya, ketika orang minta maaf, kita ngotot mau minta ganti. Benar tidak kira-kira anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak Itu benar, tidak Bu. baik. Iya, Baik. iya Bu. pinter semuanya kelompok 1 ya. Jadi benar sekali nak ya. Dalam ajaran Islam, nak ya kita itu kalau memaafkan itu di poin yang pertama ikhlas. Ya, kalau ikhlas berarti kita karena Allah memaafkan. Jangan mengharapkan orang lain mengganti apa kerugian kita. Tapi kalau memang yang meminta maaf tadi ingin memberikan ganti rugi, ya kita terima. Tapi intinya kita jangan memaksa, ya, jangan meminta dan memaksa. Nah, sekarang anak-anak setelah mendiskusikan ini, ya, ada kira-kira yang kurang anak pahami, ya, mengenai adab dan cara meminta dan memberi maaf ini? Iya, untuk lebih jelasnya ya anak-anak, ini Ibu akan memutarkan video pembelajaran yang secara lengkap dan mendetail. Ini akan menjelaskan ya materi saling memaafkan ini ya, dari pengertian, bagaimana adab ya. Terus ya, itu mengenai dalil atau hadis ya, dalil baik Al-Qur'an maupun hadis yang berkaitan dengan materi ini. Ya, kita saksikan bersama-sama anak-anak videonya. Sudah, Bu. Belum tampil, Bu. Sudah, Bu. Nah, ya. Ya, jadi anak-anak di video itu sudah dijelaskan ya secara rinci ya mengenai materi yang kita bahas pada hari ini ya. Ini. Kalau
masih ada materi yang kurang jelas ya dari video tadi? Silakan anak-anak tanyakan. Cukup, Bu. Silakan. Oh, sudah cukup ya, berarti sudah cukup jelas. Baiklah anak-anak ya, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya ya, Ibu akan memberikan tugas ya, masih mengenai kelompok tadi ya. Jadi anak-anak ya, sesuai dengan yang sudah kalian presentasikan tadi ya, mengenai adab, meminta dan memberi maaf, Ibu tugaskan kalian di rumah ya, apa yang kalian sudah presentasikan itu ya, kalian buat dalam bentuk poster atau spanduk ya. Nanti Ibu akan membagikan lembarannya ya. Itu kalian warnai ya, kalian hias secantik mungkin dan nanti kita bisa pajang di dinding kelas ya, anak-anak. Ya baiklah, setelah mempelajari materi ini, sekarang kita akan menyimpulkan anak-anak ya, materi mengenai saling memaafkan ini. Ya, sekarang kita mulai dari pengertian. Ya, coba anak-anak, siapa yang tahu tadi ya, apa arti memaafkan? Apa arti memaafkan? Memaafkan artinya menghapus rasa dendam. Ya, tadi meneladani Asmaul Husna apa anak-anak? Al-afu. Iya, al-afu ya. Nah, sekarang apa lagi yang bisa kita simpulkan? Coba dari kelompok 1, apa yang bisa kita simpulkan dari materi tadi yang kita bahas tadi? Adab meminta maaf. Iya, adab meminta maaf. Ya, apa saja? Silakan kelompok 1 ada meminta maaf. Mengakui kesalahan, Bu. Iya, mengakui kesalahan, Tidak boleh menyesali. Menyesali Iya, perbuatan. Iya, tidak boleh meminta. Iya, harus bertanggung jawab ya. Ya, kita lanjutkan apa lagi yang bisa kita simpulkan? Itu mengenai adab memaafkan. Apa saja? Ikhlas karena Allah. Iya, jelasnya kita tidak boleh dendam dan jangan menuntut ganti rugi ya. Karena sifat memaafkan ini dijelaskan Allah ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 263 ya. Di sana dijelaskan bahwa ya pahala dari memaafkan ini lebih baik daripada pahala sedekah yang diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan. Subhanallah nah ya. Kalau kita bisa menjadi orang yang pemaaf ya pahalanya luar biasa ya, karena ini akhlak yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW ya sebagai suri teladan kita yang baik ya. Baiklah anak-anak ya, bagaimana perasaan anak-anak setelah kita mempelajari materi ini ya? Ibu menyajikannya dengan cerita dan diskusi. Apa perasaan anak-anak setelah mempelajari materi ini? Tenang, Bu. Senang, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Nanti bisa kita lanjutkan lagi ketika materi-materi yang lain. Ibu juga akan menyajikan video-video yang menarik ya, yang sesuai dengan materi kita ya. Nah, sekarang mari kita renungkan anak-anak ya. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, mari kita renungkan satu kesalahan kita ya. Satu kesalahan yang pernah kita lakukan dan kita belum meminta maaf. Ada tidak kira-kira? Renungkan dalam hati saja anak-anak ya. Karena pasti malu kalau kita mau ngomong ya. Nah, sepulang sekolah nanti ya anak-anak, coba ya kita segeralah meminta maaf sebelum terlambat. Kita jalin silaturahmi dan insya Allah dengan saling memaafkan hidup akan aman dan damai ya. Demikianlah pelajaran hari ini anak-anak ya. Kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Kawan-kawan, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Berdoa selesai. Ya, baiklah anak-anak, Ibu akhiri ini pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, sampai jumpa di wabarakatuh. pertemuan depan. Kita akan belajar tentang hukum halal dan haram ya anak-anak. Pelajari lagi di rumah. Silakan bersiap-siap untuk pulang. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa. Ya, Bu. Ya, Bu.